Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebelum kita menjalani kehidupan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah tentang Kaleb ini muncul ketika Musa menugaskan 12 orang yang mewakili masing-masing suku untuk mengintai situasi atau kondisi di tanah Kanaan. Bahkan tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagaimana 12 pengintai itu disuruh oleh Musa. Dan Kaleb ini adalah salah satu dari ke-12 orang pengintai. Saya memberikan tema pada renungan pada pagi hari ini, kesetiaan Kaleb. Dan setelah 40 hari mereka menjalankan tugas itu, mereka pun kembali. Di dalam ayatnya yang ke-27 dan 28 dijelaskan bahwa tempat di mana memang ada subur, tempat yang sangat kaya, tetapi ada banyak orang-orang yang berukuran besar. Itu adalah merupakan suku Enak. Sebagian besar dari 12 pengintai ini merasa kecut melihat bagaimana yang dihadapi oleh mereka adalah justru orang-orang yang tinggi besar, orang-orang yang justru kuat. Tetapi tidak semua pengintai di sini yang bersikap pesimis, yang bersikap kecut. Kita melihat bagaimana Kaleb adalah salah satu pengintai yang memiliki sikap hati positif selain Yosua. Di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30 dikatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mengapa Kaleb bisa seyakin itu? Mengapa Kaleb bisa mengungkapkan hal itu? Alasannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena ia percaya apabila Tuhan sendiri yang berjanji untuk memberikan tanah itu kepadanya, maka Tuhan pasti akan menolong di dalam prosesnya. Kaleb memiliki iman yang teguh. Bahkan itu membuatnya mampu untuk bisa percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8 dijelaskan bahwa Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Usia Kaleb sudah 85 tahun Bapak Ibu Saudara. Namun ia memperoleh janji Tuhan itu kurang lebih penantian selama 45 tahun. Jarak yang cukup lama untuk mendapatkan janji Tuhan tersebut. Namun di sini Kaleb menunjukkan kesetiaannya dan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada di sana. Kondisi apapun yang dia hadapi, dia tetap bersemangat. Ia hanya tahu jika Tuhan yang berjanji, maka pada waktunya janji itu akan ditepati. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di usia 85 tahun, akhirnya Kaleb menerima janji Tuhan, di mana Hebron menjadi milik tanah pusakanya. Sejarah membuktikan bahwa Hebron ini bukanlah kota yang mudah untuk ditaklukkan Bapak Ibu. Kota ini justru didiami banyak orang-orang Enak dan sangat mustahil untuk bisa mengalahkan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap menunjukkan kesetiaannya. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Keteguhan hati, semangat hidup, dan kepercayaan penuh tidak membatasi, mewarnai iman dari Kaleb dan Yosua. Dan pada akhirnya kisah ini berakhir dengan indah. Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hanya saja waktunya mungkin berbeda dengan keinginan kita. Percayalah bahwa janji Tuhan akan selalu digenapi. Karena itu bersabarlah dan tetap setia. Milikilah sikap positif yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Jangan seperti 10 pengintai yang lain merasa kecut hati. Di dalam perjalanan iman kehidupan kita ada banyak tantangan halangan yang akan merintangi kehidupan kita. Namun bersikaplah seperti Kaleb dan Yosua. Tetap percaya, tetap bersemangat,
dan juga tetap setia kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 18 ayat yang ke-30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, janji yang akan ditepati, yang tidak pernah gagal, yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh selalu menyertai kehidupan kami dan selalu ada bagi kami, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu baik adanya. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan kami menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami tetap memiliki semangat yang teguh di dalam menjalani perjalanan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kuatkan iman percaya kami untuk tetap memandang hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dengan Indonesia kami Tuhan. Engkau pulihkan dan selamatkan bangsa kami, bahwa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di GBDI Temanggung, dari Bapak Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan kiranya berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat yang ada, Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami menapaki pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari ini kami melihat Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.